informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah. Nah, Ibu berharap kamu tetap semangat dalam proses pembelajaran ini dan dengarkan sajian dari Ibu. Pada kompetensi mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah, maka ada dua kegiatan yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama, kita harus memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Kemudian kita harus menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Tentunya sebelum kita dapat mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam sebuah teks ceramah, maka tentu saja kita harus memahami konsep teks ceramah itu terlebih dahulu. Nah, kita mulai melalui pengertian teks ceramah yang pertama ya. Nah, teks ceramah itu adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau oleh orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media. Nah, berikutnya yang kedua, ciri-ciri teks ceramah. Yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar, tanggapan, video jika itu berlangsung secara daring, dan sebagainya. Yang ketiga adalah struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah pembuka atau tesis. Yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Yang ketiga adalah penutup atau penegasan kembali. Di dalam pembuka atau tesis itu terdapat isu, permasalahan, dan pandangan umum. Sedangkan dalam isi terdapat pendapat-pendapat dan fakta. Dan dalam penutup atau penegasan kembali terdapat sebuah simpulan dan rangkuman. Nah, demikianlah tadi tentang konsep teks ceramah yang kita ketahui melalui pengertian teks ceramah, ciri-ciri teks ceramah, dan struktur teks ceramah. Nah, berikutnya yang perlu juga kamu harus tahu sebelum kita mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam sebuah teks ceramah adalah tentang jenis-jenis informasi atau ragam informasi. Ragam informasi dalam teks ceramah itu ada 4. Yang pertama berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan format penyajian, yang ketiga berdasarkan lokasi peristiwa, dan yang keempat berdasarkan bidang kehidupan. Mari kita dengarkan penjelasannya satu persatu. Ragam informasi berdasarkan fungsi artinya adalah informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk jenis informasi berdasarkan fungsi adalah yang pertama, informasi yang menambah pengetahuan. Yang kedua, informasi edukatif atau yang mengajari pembaca.
Yang ketiga, informasi yang menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional. Dalam artian ini adalah sebuah hiburan atau khayalan. Contoh informasi yang menambah pengetahuan adalah teks ceramah tentang pergantian kurikulum misalnya. Contoh informasi edukatif adalah teks ceramah tentang teknik belajar ampuh, itu misalnya ya. Yang kedua, ragam informasi berdasarkan format penyajian artinya adalah informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Bentuk penyajian informasi di media massa antara lain dalam bentuk tulisan, foto, kartun, atau karikatur. Bentuk penyajian informasi dalam bentuk tulisan adalah berita, artikel, karangan khas atau fitur, resensi, kolom, dan karya fiksi. Informasi yang ketiga adalah berdasarkan lokasi peristiwa. Artinya, informasi berdasarkan lokasi peristiwa adalah informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa itu dibagi menjadi informasi daerah, informasi nasional, dan informasi mancanegara. Ragam informasi yang keempat adalah berdasarkan bidang kehidupan. Artinya, informasi berdasarkan bidang kehidupan adalah informasi yang berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Teks ceramah yang berdasarkan bidang pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek adalah contoh informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, sekarang marilah kita menelaah bagaimanakah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan yang aktual dalam sebuah teks ceramah. Kita mulai dengan kegiatan memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Di sini Ibu sajikan sebuah contoh teks ceramah. Ibu bacakan untuk kamu sekaligus juga kita analisa informasi apa saja yang kita tahu dari sebuah teks ceramah yang Ibu bacakan untuk kamu. Pentingnya berbahasa santun. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Nah, kamu coba perhatikan tulisan yang Ibu buat berwarna kuning. Ya, coba Ibu baca untuk kamu lagi. Pemilihan kata-kata cenderung semakin menurun kesantunannya. Inilah informasi yang dapat kita terima dari teks ceramah ini untuk yang pertama sekali, atau disebut juga ini dengan isu atau juga tesis tadi ya, isu. Di sini sudah terjadi permasalahan. Kita kan tadi memahami informasi dan permasalahan yang kita dengar ya, atau yang kita lihat dari sebuah bacaan, yaitu teks ceramah. Nah, di dalam teks ceramah dengan judul pentingnya berbahasa santun ini, kita tahu bahwa ada masalah, yaitu bahwa pemilihan kata-kata oleh masyarakat cenderung semakin menurun kesantunannya. Inilah masalah yang pertama yang kita dengar dari teks ceramah ini. Selanjutnya, mari kita melanjutkan membaca teks ceramah tersebut. Ibu membacakannya untuk kamu. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Nah, coba kamu perhatikan tulisan yang Ibu beri warna merah. Itu juga merupakan masalah. Apa masalahnya? Penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena apa? Oleh karena ketidaksantunan orang-orang dalam berbicara. Itulah
masalah yang kedua yang kita temukan dalam teks ceramah ini. Selanjutnya Ibu akan membacakan teks ceramah yang tadi untuk kamu. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja, kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Nah, kamu perhatikan warna putih yang Ibu berikan pada kalimat anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Itu adalah sebuah solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan yang sudah kita temukan tadi pada sebelumnya ya. Nah, kemudian di dalam ceramah itu tidak hanya sekedar ingin memberitahu sebuah permasalahan atau beberapa permasalahan, tetapi juga sekaligus penceramah akan memberikan solusi atau jalan keluar yang baik untuk menutupi kekurangan tersebut. Nah, dalam contoh ini, solusi yang diberikan penceramah adalah anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Agar apa? Agar tadi kesantunan itu terjadi di kalangan masyarakat ya, sehingga tidak ada orang-orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Seperti itulah contoh ceramah yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita dengar, sehingga kita tahu informasi apa yang disampaikan kepada kita melalui permasalahan-permasalahan yang didapat atau kita dapatkan dari teks ceramah tersebut, sekaligus juga solusi untuk menutupi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam teks ceramah yang kita dengar. Demikianlah kegiatan kita untuk memahami informasi dari sebuah teks ceramah ya, berupa permasalahan. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan 2, yaitu menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Tentu saja kita harus berbasis pada sebuah contoh. Di sini di video ini udah Ibu buat contohnya. Judulnya tentang sekolah Jepang, sekaligus juga ini ada dalam buku pegangan kamu, buku bahasa Indonesia yang sudah dibagi kepada kamu. Kemudian kamu coba membacanya, Ibu bantu membacakannya untuk kamu. Dengarkan tentang sekolah Jepang. Pernahkah kamu pergi ke Jepang? Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Banyak hal yang perlu diketahui tentang Jepang. Masyarakat negara ini mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari selama 1/4 jam dengan para guru. Itulah yang menyebabkan munculnya generasi Jepang yang sederhana dan suka pada kebersihan. Para siswa belajar menjaga kebersihan karena dalam mengatasi kebersihan merupakan bagian dari etika Jepang. Siswa Jepang dari tahun pertama hingga tahun ke-6 sekolah dasar harus belajar etika dalam berurusan dengan masyarakat. Nah, mari kita analisis ya. Coba kamu perhatikan warna merah yang sudah Ibu berikan pada kalimat-kalimat di dalam video tersebut. Kita ulang membacanya. Anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari selama 1/4 jam dengan para guru. Inilah yang bisa kita temukan ya, salah satu yang bisa kita temukan informasi dan permasalahan aktual yang berdasarkan tentang sekolah Jepang. Sangat-sangat merupakan contoh yang sangat baik bagi kita. Informasi dan permasalahan aktual yang bisa kita contoh, bahwa anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari selama 1/4 jam dengan para guru. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga berlaku demikian? Kamu jawab dalam hatimu ya. Berikutnya kita lihat lagi warna merah bagian akhir. Siswa Jepang dari tahun pertama hingga tahun ke-6 sekolah dasar harus belajar etika dalam berurusan dengan masyarakat. Nah, dengan teks ceramah ini kita semakin tahu ya bahwa ada siswa di Jepang itu, maksud Ibu bahwa semua siswa-siswa di Jepang itu dari tahun pertama hingga tahun ke-6 sekolah dasar belajar tentang etika, sehingga nanti ketika mereka dilepas di dalam masyarakat atau berada dalam masyarakat,
mereka menjadi anak-anak yang santun, orang-orang yang santun dan yang memelihara etika berbicara. Sungguh satu contoh atau sungguh satu tiruan bagi kita apabila kita melihat teks ceramah ini, dan ini adalah informasi yang kita dapatkan dalam sebuah teks ceramah ya, dan ini bisa kita tiru. Kita lanjutkan kembali membaca teks ceramah tentang sekolah di Jepang. Ibu membaca untuk kamu lanjutannya. Pekerja kebersihan di Jepang sering disebut sebagai insinyur kesehatan dan mendapatkan gaji setara dengan 50 juta per bulan, 50 juta rupiah per bulan. Untuk merekrut mereka dilakukan melalui tes tertulis dan wawancara. Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia. Mereka sering terkena gempa bumi, tetapi itu tidak mencegah Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Rakyat Jepang mengatasi kekurangan sumber daya alam dengan mengoptimalkan sumber daya lainnya, yaitu sumber daya manusia. Jika kamu pergi ke sebuah restoran prasmanan di Jepang, maka kamu akan melihat orang-orang yang hanya makan sebanyak yang mereka butuhkan. Dengan begitu, tidak ada sisa-sisa makanan. Selain itu, dari restoran tidak ada limbah apapun. Nah, coba kita analisis kembali ya, informasi apa dan permasalahan aktual apa yang kita boleh lihat dari teks ceramah ini. Kamu perhatikan warna merah yang sudah Ibu beri di layar video kamu. Pekerja kebersihan di Jepang sering disebut sebagai insinyur kesehatan dan mendapatkan gaji setara dengan 50 juta rupiah per bulan. Suatu angka yang cukup fantastis ya, yang tidak kita dapatkan di Indonesia tentunya. Artinya bahwa mereka begitu menghargai orang-orang yang bekerja di bagian kebersihan ini ya. Mendapatkan 50 juta rupiah per bulan itu adalah angka yang cukup fantastis menurut ukuran kita yang tinggal di Indonesia. Ya, semoga kita juga bisa nantinya seperti ini, bisa menjadi orang-orang yang menghargai semua orang-orang yang bekerja di bagian kebersihan. Nah, kemudian informasi apa lagi? Coba kamu perhatikan warna merah yang ada di paragraf bawah tersebut ya. Jika kamu pergi ke sebuah restoran prasmanan di Jepang, maka kamu akan melihat orang-orang yang hanya makan sebanyak yang mereka butuhkan. Tidak ada sisa-sisa makanan. Nah, ini adalah sesuatu yang patut ditiru. Ini adalah informasi penting yang kita peroleh tentang Jepang ya, bahwa di sana tidak ada orang makan berlebih-lebihan supaya dibilang orang kaya atau orang berduit, atau supaya dibilang bergengsi. Padahal itu adalah semua yang dilakukan adalah sia-sia, karena itu tidak efektif makan berlebih-lebihan dan membuang-buang makanan. Nah, kalau di Jepang, di restoran manapun kita tidak akan melihat hal seperti itu. Tidak ada sisa-sisa makanan. Nah, ini adalah informasi penting yang kita peroleh dari teks ceramah ini, dan ini juga tentu saja bisa kita tiru. Oke, kita selesaikan membaca teks ceramah tadi. Ini sambungannya saya baca untuk kamu. Masyarakat Jepang sangat menghargai waktu. Mereka selalu menepati waktu. Bahkan tingkat keterlambatan kereta di Jepang hanya sekitar 7 detik per tahun. Sekali lagi Ibu baca, tingkat keterlambatan kereta di Jepang hanya sekitar 7 detik per tahun. Budaya mereka dalam menghargai nilai waktu sangat dijaga, sehingga mereka sangat tepat waktu dengan perhitungan menit dan detik. Jepang sangat menghargai pendidikan. Masyarakatnya mendukung visi pendidikan di Jepang. Jika kamu bertanya kepada mereka apakah arti pelajar itu, maka mereka akan menjawab bahwa pelajar adalah masa depan Jepang. Nah, kita analisis kembali, kita lihat informasi apa yang perlu kita dengarkan atau informasi penting apa yang bisa kita lihat dari teks ceramah ini. Bagian akhir ya, tingkat keterlambatan kereta di Jepang hanya sekitar 7 detik per tahun. Suatu hal yang sangat luar biasa ya. Jadi sehingga mereka itu sangat menghargai waktu ya. Orang-orang yang sangat menghargai waktu dengan perhitungan menit dan detik. Kemudian selain dari mereka orang-orang yang sangat menghargai waktu, mereka juga
sangat menghargai pelajar-pelajar ya, karena mereka menganggap pelajar itu adalah masa depan Jepang. Bagaimana dengan kamu? Kamu juga adalah seorang pelajar. Apakah definisi tentang pelajar? Kalau kamu lihat dari kegiatan yang kamu lakukan sendiri, kamu boleh menjawabnya di dalam hati kamu. Tetapi yang pasti teks ceramah ini memberikan informasi yang baik kepada kita, sesuatu yang bisa kita tiru dari negara Jepang sekalipun kita belum pernah ke sana. Hanya melalui teks ceramah ini ada beberapa informasi penting yang harus kita jadikan referensi atau kita boleh tiru dan kita bisa kita lakukan di negara kita, agar kita juga menjadi orang-orang yang disiplin seperti orang-orang yang berada di negara Jepang. Dan ingat, tadi juga disebutkan di sana negara Jepang tidak sekaya negara Indonesia ya, tetapi mereka mengubah sumber alam mereka itu dengan membuatkan sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas untuk mengimbangi sumber daya alam mereka yang minus ya, yang minus. Sering terjadi gempa di sana katanya. Begitulah mereka menutupi kekurangan sumber daya alam tersebut dengan sumber daya manusia. Jadi bagaimana dengan kita yang sudah melimpah sumber daya alamnya? Apabila misalnya kita bisa meniru sumber daya manusianya Jepang ini, tentu kita akan menjadi luar biasa, sama seperti Jepang yang bisa menjadi negara maju yang diperhitungkan di dunia ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam sebuah teks ceramah ya, yang kita dengar atau yang kita baca. Mudah-mudahan pembelajaran ini berarti dan bermakna bagimu hari ini, sehingga kita bisa atau dapat menemukan informasi-informasi penting bagi kita dari sebuah teks ceramah yang kita dengar atau yang kita baca. Untuk itu, Ibu akan memberikan kamu tugas mandiri. Kamu akan mengidentifikasi informasi penting berupa permasalahan aktual dalam sebuah teks ceramah secara mandiri. Dan selesaikanlah secara tepat waktu. Kita boleh berguru tadi kepada contoh teks ceramah yang diberikan di video ini mengenai tentang pelajar-pelajar Jepang yang sangat menghargai waktu. Kiranya kamu juga demikian, sehingga pembelajaran ini menjadi pembelajaran bermakna. Oke, sampai jumpa pada kompetensi berikutnya. Tetap semangat dan tekunlah belajar.